Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanifah Askia, di 142306 2015 SIL. Pada kesempatan kali ini akan membuat video tutorial mengenai cara 6 yang tracking GPS. Jadi pertama-tama kita bisa buka dulu map search, terus kita ke bagian file, open. Kita akan memasukkan data waypoint. Em, Kita masukkan data waypoint yang sudah dikasih. Nah, kemudian ini kita bisa blok, terus kita bisa klik save as. Kita masukkan ke dalam file folder yang sudah kita bikin. Kita ganti tipenya jadi yang DXF, terus kita ganti namanya jadi kita ganti namanya jadi titik. Kemudian kita save, terus dokumen extendnya jadi yang UTM koordinat. Oke. Nah, setelah itu kita akan ke open lagi, file open. Kemudian kita masukkan file yang track. Setelah itu kita save as, kita ganti jadi XF, terus kita ganti namanya jadi jejak. Save. Koordinatnya yang UTM, terus oke. Dan setelah itu kita akan menggunakan aplikasi ArcMap. Kita bisa buka ArcMap ke My Template, dan Map, oke. Kemudian jangan lupa kita setting dulu koordinat sistemnya, ke properties, terus ke koordinat sistem yang 49S, apply, oke. Kemudian kita akan masukkan add data di bagian layer yang sudah kita bikin di map search tadi. Kita bisa connect to folder dulu. Kita masukin dua-duanya jejak dan titik yang file udah di XF. Oke, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian uh, kita bisa cek di sini, di tanda plus ini. Kita bisa checklist di bagian titik, kita checklist yang poin aja. Jadi sisanya kita checklist. Kemudian yang jejak juga kita checklist yang poin lain aja. Nah, nanti dia bakal jadi gini. Terus kita akan klik kanan pada yang jejak yang poin lain ini. Terus kita ke data, kita ke export data. Kita masukkan ke dalam folder. Kemudian kita ganti namanya jadi jejak 2. Save. Oke. Nah, kemudian untuk yang titik juga kita lakukan hal yang sama. Kita ke export data. Ini jadi titik 2. If. Setelah itu kita akan ke titik 2 ini kita akan klik kanan dan open attribute table. Terus kita bisa start editing, ke kanan, edit features, start editing. Nah, di sini kan dia akan terlihat datanya. Nah, kita akan ngeblok tabel yang ada waypoint-nya aja, yang ada di reference-nya ada tulisan waypoint-nya aja. Setelah itu kita akan masuk ke dalam show selected records yang di bagian bawah sini. Terus kita akan mengganti nama yang di bagian ref name ini menjadi angka sesuai dengan urutan pada tracking kemarin. Oke, setelah itu kita akan ke editor, kita stop editing. Setelah itu kita balik ke show all records lagi. Nah, kemarin kan sudah terganti. Kemudian uh, kita akan export data, kita bisa klik kanan pada layar ini. Kita ke data, kita export data. Oh, sebentar. Kita blok dulu yang udah diganti namanya tadi. Klik kanan, kita export data. Terus di sini kita namain jadi titik 3. Save, oke. Yes. Oke, setelah itu kita close saja. Nah, di titik 3 ini, kita akan ke properties, kita akan ke simbologi. Ke simbologi, kita ke kategoris. Kita ganti value fieldnya jadi yang ref name. Setelah itu kita klik kanan pada simbol ini, kemudian kita akan edit simbol. Nah, di sini kita bisa nambahin 2 layer baru. Nah, setelah itu di layer 1 ini, kita ubah tipenya jadi yang karakter marker simbol. Setelah itu kita pilih yang bulletin bolong gini. Size-nya kita ganti ke 10, Y-nya juga 10. Kemudian oke. Setelah itu pada layer kedua, kita akan ganti juga tipenya jadi karakter marker simbol. Terus kita pilih yang bulatan penuh gini. Size-nya juga kita ganti 10, offset Y-nya juga 10. Kemudian untuk yang layer ketiga, kita ganti juga ke karakter marker simbol. Terus kita ganti fontnya jadi yang S3, S3IGL font 23. Kemudian kita pilih yang kayak ini, apa namanya? Kayak garis gini. Size dan offsetnya juga sama, kita ganti ukurannya. Nah, setelah itu, oke. Pada layer yang kedua yang bulatan font ini, kita bisa ganti warnanya bebas. Kemudian kita bisa add all value. Nah, ini kita bisa ganti. Kita bisa save as dulu si simbol yang udah kita bikin tadi, kita bisa namain bebas.
finish. Dan nanti dia bisa muncul di sini. Kita klik, kita bisa edit simbol, kita bisa ganti dan sesuai warnanya di tiap-tiap titik dibedain warnanya. Oh ya, kemudian juga kita bisa sesuaiin apa namanya si garisnya ini dia itu pas atau enggak, kita bisa lihat di preview ini. Misalnya nggak pas, kita bisa mainin di gate-nya tuh garis. Dan kalau kita bisa apply terus kita bisa ke label, kita checklist yang label features-nya, metode kita pakai labelnya saja. Untuk label field-nya eh kita ganti yang ref name. Kemudian untuk font-nya kita Times New Roman, ukurannya 8. Oke, untuk placement-nya kita pilih yang, kita change location, kita pilih yang eh stop center only. Oke, oke. Terus kita apply, kita oke. Kita mau memasukkan angka yang dalam bulan, kita bisa di bagian label ke simbol, kemudian ke edit simbol. Di sini bisa kita main di offset aja. Di sini udah di set 5. Oke, kita klik oke, kita apply, kita oke. Nanti dia akan ada di dalam kelewatan ternyata ya. Oke, sekalinya cukup kita bisa oke aja. Setelah itu di bagian layar jejak kita bisa klik kanan, kita ke edit features, kita start editing. Kemudian kita bisa pakai nah, modify sketch vertices ini, kita bisa klik 2 kali. Nanti dia kelihatan kayak gini kan. Nah, ini kita akan menghapus jejak-jejak yang tidak dibutuhkan, jadi biar kita bisa bikin jejak itu cuma dari tiap titik ke titik aja. Yang nggak diperlukan kita bisa hapus dengan menggunakan delete vertex ini. Ini bisa kita blok aja. Misalnya udah misalnya udah kita hapus yang tadi kotak-kotak hijaunya, itu bisa di finish finish sketch aja, terus bisa di stop editing. Kemudian kita bisa masukin base map-nya, kita bisa add data. Hmm, Kemudian ini kita akan masukin peta citra, bisa di add data aja di layers, kemudian kita add. Nanti kita tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, biar dia kelihatan garis-garis itu, kita bisa di simbol jejak ini kita bisa ganti ke yang dash, terus untuk warnanya merah, terus ketebalannya bisa kita gedein aja sedikit biar kelihatan. Nah, nanti dia akan menjadi seperti ini. Kalau udah ini bisa kita save aja. Sekian dari saya, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.